Selamat siang. Kita lanjutkan ya kuliah berikutnya. Tadi terakhir kita sudah sampai mencari volume setengah bola sebagai M ya. M sama dengan 250 pi per 3. Nah sekarang kita cari momen terhadap sumbu Z. Momen terhadap sumbu Z adalah triple integral. Jadi kalau momen terhadap sumbu Z, triple integral Z kali density X, Y kali D volume. Ya. Kali D volume. Jadi momen tersumbu Z adalah tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, R-nya dari 0 sampai 5 tadi ya. Halo. Dan Z-nya dari 0 sampai akar 25 kurang R kuadrat. Z, density-nya 1 kan tadi. Density diketahui 1 tadi. D volume adalah dz kali d area. D areanya R dr d theta. Ini adalah d area. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Ya. Hati-hati ini kalau MZ, Z. Kalau MY ini Y. MX, X, Z. Jadi ikuti kalau MZ ini Z. Kalau MY, Y, MX, X. Ya. Ini density umumnya diambil 1 atau ada yang tertentu gitu ya. Nah, saya dapat ini, jadi MZ sama dengan apa? Theta dari 0 sampai 2 pi radian, D theta, R dari 0 ya, D theta sudah, R dari 0 sampai 5, jadi ya. 5 kan benar ya? RDR, ya ini RDR, kemudian terakhir DZ ya. Z dari 0 sampai akar 25 kurang R kuadrat, ya. Z DZ, hati, ini Z DZ. Ini D theta udah, RDR udah, tinggal Z kali 1 Z kali DZ, Z DZ. Yang kita kerjakan yang paling dalam dulu. Jelas sampai sini? Ya, memang ini termasuk sama dengan partial differential equation juga gitu. Panjang juga. Lebih panjang. Partial differential equation lebih panjang yang pernah saya ajari. Oke. Jadi momen pada sumbu Z adalah tetanya dari 0 sampai 2 pi d theta, R-nya dari 0 sampai 5 RDR. Nah, integral Z pangkat 1 dz apa? 1/1 tambah 1 Z pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0 sampai akar 25 kurang R kuadrat. Jelas sampai sini? Halo, yang kita ganti adalah Z-nya ya. Setengahnya boleh keluar ya. Setengah ini boleh keluar. Jadi ini boleh keluar. MZ adalah setengah dikeluarkan. Theta dari 0 sampai theta dari 0 sampai 2 pi radian D theta, R dari 0 sampai 5 RDR, ya. Ini tinggal Z kuadrat ya, setengahnya sudah keluar, setengahnya. Z kuadrat, Z-nya akar 25 kurang R kuadrat kurung pangkat 2 dikurang batas bawah 0, 0 pangkat 2. Oke? Dimana 0 kuadrat diabaikan ya, memang 0 hasilnya. Nah, akar di pangkat 2 hilang enggak akarnya? Halo? Akar di pangkat 2 hilang enggak akarnya? Jadi ini hasilnya menjadi 25 kurang R kuadrat enggak? Ya. Jadi hasilnya ini momen terhadap sumbu Z adalah setengah integral theta dari 0 sampai 2 pi radian D theta. Hati-hati ini. Ini R ya. Ini artinya R
dari 0 sampai 5, RDR. Berarti R kali R kuadrat kurang 25. Betul nggak? Karena akar di pangkat 2 tadi hilang akarnya. Jadi 25 kurang R kuadrat, R kali 25 kurang R kuadrat, DR. Betul nggak itu? Nah, ini boleh dikalikan. Ya, boleh dikalikan. Sehingga MZ adalah setengah integral theta dari 0 sampai 2pi 2pi radian d theta, R dari 0 sampai 5, ini boleh dikali nih, R kuadrat kali R, atau R kali R kuadrat, R pangkat 3, 25 kali R, 25R, dr. Sebetulnya bisa juga ini, R kuadrat kurang 25, terus ini dr jadi D dari R kuadrat kurang 25, boleh juga. Tapi jadi U pangkat 1 DU. Ya. Ya, sulit kalau ini kalian aja, lebih mudah ya. Jadi ini kita kerjakan sendiri, ini juga sendiri ya, sendiri-sendiri. Karena harga batasnya tertentu. Sehingga momen tanda sumbu Z adalah setengah kali integral dari theta, harga batas 0 sampai 2pi radian. Nah, ini integral dari R pangkat 3 apa? Seper 3 tambah 1, 4, seperempat, R pangkat 3 tambah 1, pangkat 4, ya kan? Dikurang 25 kali R pangkat 1, seper 1 tambah 1, setengah, R pangkat 1 tambah 1, R kuadrat. Harga batas 0,5. Ya. Jadi momen tanda sumbu Z adalah setengah kali theta batas atas 2pi dikurang batas bawah 0. Nah ini seperempat kali R pangkat 4. Yang ini kita cari R pangkat 4 batas atas, dan di sini R pangkat 2. Ya. Berarti ini adalah R pangkat 4 batas atas 5 pangkat 4 dikurang R pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4. Ini min 25 kali setengah, 25 per 2. R kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Jelas di sini? Ya, ini harus teliti ya. Jadi MZ adalah setengah kali 2pi, di mana 2-nya bisa tercoret, ya nak? 2 kali setengah, 1 ya. Terus ini tinggal 0-nya diabaikan, ya nak? 0 hilang kan? 0-nya 0,4, 0, 0,2, 0. Ya. Ini tinggal apa? Ini tinggal 5 pangkat 4 per 4. Betul enggak? Min, ini 2. 25 ini kan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Sorry. 25 ini 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2, 5 pangkat 4 kan? Nah, berarti 5 pangkat 4 ini bisa kita keluarkan. Betul enggak? Ya, kita keluarkan sehingga momen terhadap sumbu Z adalah nih, tinggal pi 5 pangkat 4 yang kita keluarkan, tinggal apa nih? Seperempat kurang setengah. Wah, ini agak aneh nih. Empat. Masa hasilnya negatif? Momen. Agak aneh ya. Ini 5 pangkat 4 per 4. Oh, ini ada seperempat, betul. Terus ini 5 kuadrat. 25 ini 5 kuadrat kali 5 kuadrat adalah 5 pangkat 4 per 2. Seperempat kurang setengah kan seperempat. Min seperempat jadi. Itu enggak? Ini agak aneh ya, angkanya enggak bagus. Hah? Iya, makanya rasanya momen ini ada ya mungkin angka karena pengaruh angkanya tadi ya, batasannya itu.
Jadi ini seperempat kurang setengah oke lah. Jadi kita lihat ini ya. Ini hasilnya memang kurang bagus. Nah, ini 5/4 625 pi dikali seperempat kurang setengah adalah min seperempat, hasilnya min 625 pi per 4. Jadi ini rasanya tidak mungkin ya. Enak. Tidak memenuhi syarat. Karena kalau lihat contoh yang dulu hasilnya bagus nih. Momennya 64 pi. Ya. Yang minggu lalu ya. 64 pi. Jadi ini ada something wrong ya. R kali R kuadrat kurang 25. R pangkat 3. Bentar. Iya. Hitungannya nggak salah kan? Tapi hasilnya negatif, rasanya ini nggak memungkinkan nih. Oke? Nah, yang soalnya ada yang nggak pas. Karena angkanya kan teka-teka aja. Nah, baru kita cari nanti Z bar adalah MZ per M. Ya. Jelas? Nah, ini mengapa saya tidak teruskan? Karena ini tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin momennya negatif. Ya. Kalau minggu lalu dapatnya soal yang lain angkanya beda 64 Z, 64 pi. Jadi positif. Positif bagi positif, positif. Kalau ini positif bagi negatif, negatif bagi positif, negatif. Jadi salah. Ya, itu. Ya, yang pokoknya nanti itu hasilnya harusnya positif. Ya, ya kalau Anda ketemu ini udah. Jadi ini dapatnya arah ke sini. Nah, kemudian jadi itu tidak mungkin ya. Momennya itu negatif sehingga Z bar-nya juga negatif di bawah gitu. Ya. Baik. Karena ada, kita teruskan lagi. Ya. Yaitu soal yang nomor 3. Using Green Theorem. Dari integral X pangkat 3 kurang X kuadrat Y pangkat 3 dx. So, ini bentar. Ini lalu ya. Ada salahnya. Kita ambil yang soal yang ini. X pangkat 3 dikurang XY. XY pangkat 3 ditambah dx ya, tambah Y pangkat 3 dikurang 2XY dy, di mana C adalah C is a square bujur sangkar ya. Jadi suatu bujur sangkar dengan vertisis ini dengan titik-titik koordinatnya ya, vertisis 0,0, 2,0, 2,2 dan 0,2 ya. Oke. Jadi yang tadi itu mohon maaf, kita cari momen pada sumbu Z-nya kan apa tadi? Triple integral Z ya, momen pada sumbu Z, triple integral Z, density-nya delta X, Y kali D volume ya, D volume. Kita hitung, ternyata hasilnya negatif.
Nah, sebentar. Enggak mungkin saya salah. Coba kita lihat. Ini lihat sini ya. R kali R kuadrat. R kali bukan 25 kuadrat. Oh, yang ini terbalik ya. Oh, ini terbalik ya berarti. Ya, terima kasih. Ini salah ini. Jadi di sini terbalik deh. Karena terbalik jadi yang makanya dia jadinya yang belakangnya salah nih. Maka terbalik dia hasilnya. Jadi, apa negatif ya. Seharusnya hasilnya positif. Ya harusnya tadi di depannya tadi apa? 25 kurang R kuadrat. Saya bikinnya R kuadrat kurang 25. Jadi salah ya. Salah salin itu. Ya, ya terima kasih. Eh, Saya ulang lagi ya. Ini tadi. Ini ngerti ya. Jadi momenter sumbu Z adalah triple integral Z kali density kali D volume. Nah, tetanya tadi 0 sampai 2 pi radian, R-nya 0 sampai 5, Z-nya 0 sampai akar 25 kurang R kuadrat, ya 25 kurang R kuadrat ya. Kali ini kita hitung. Nah, di sisi ini yang terakhir ini adalah ini dari sebenarnya 25 kurang R kuadrat, bukan R kuadrat kurang 25 ya. Tapi sini 25 kurang R kuadrat. Berarti ini 25 R, ya terbalik ya, pantasan. Terbalik. 25 R dikurang R pangkat 3. Jadi sini 25 kali R pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 kali R pangkat 1 tambah 1 dikurang 25 oh, sorry. R pangkat 3 integralkan apa? 1/4 ini 1/4 dari R pangkat 3 ya. R pangkat 3. Agak batas 0,5. Sehingga ini hasilnya 25/2 kali R kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang 0 kuadrat batas bawah. Min 1/4 kali R pangkat 3 batas atas 5 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Ya nak, batas atas kurang batas bawah. Nah, ini 25 ini adalah 5 kuadrat kali 5 pangkat 2 kan 5 pangkat 4 deh, per 2 ya. Berarti hasilnya positif benar ya. Dikurang 5 pangkat ini pangkat 4 tadi ya. Salah. Pangkat 4 ya. Ini ya. 1/3 tambah 1 R pangkat 3 tambah 1. Jadi 5 pangkat 4 per 4. Kemudian keluarkan 5 pangkat 4 tinggal 1/2 dikurang 1/4. Hasilnya 5 pangkat 4 adalah 625 kali pi setengah kurang 1/4 1/4 enggak? Sehingga hasilnya 625 pi per 4. Berarti benar positif ya. Terima kasih Miss ralat gitu ya. Ya terbalik ya, bukan R kuadrat kurang 25 tapi 25 kurang. Nah, baru sini kita bisa cari berapa momen bukan momen, berapa Z barnya, maksudnya pusat masanya ya. Pada poros atau sumbu Z setinggi apa dari O 0,0,0. MZ-nya kita dapat tadi berapa? 625 pi per 4 ya. 625 pi per 4 dibagi dengan luas setengah apa volume setengah bola M-nya berapa? 250 pi per 3 ya. 250 per 3. 250 pi per 3. Berapa nih? Pi-nya bisa coret ya. Pi-nya coret. Nah, ini artinya 625 per 4 ini dibalik ya. Kali 3 per 250. Itu enggak gitu? Coba dibagi 25 berapa nih? 625 bagi 25 25 kali 25 625 kan?
250 bagi 25, 10 ya. Bagi 5 lagi. 25 bagi 5, 5. Bagi 2 lagi, 2. Hasilnya berapa nih? Jadi Z barnya sama dengan 5 kali 3, 15 per 4 kali 2, 8. Jadi jawabannya 15 per 8. Nah, rumusnya Z bar itu adalah 3 per 8 R. R itu jarinya ya. Jadi Z barnya kita uji. Z jarinya berapa tadi? 5 ya? 3 kali 5, 15 per 8. Cocok? Halo? Cocok hasilnya? Benar kan? Berarti Anda bisa periksa ya. 3 per 8 R. Ini periksanya. Ini adalah periksa. Ya. Kita periksa. Ternyata benar 15 per 8. Jelas saya tadi gara-gara terbalik ya. Harusnya 25 kurang R kuadrat. Saya tulisnya R kuadrat kurang 25. Oke. Jadi terbalik. Maka negatif. Padanya harusnya positif. Tapi sini ada pertanyaan? Halo. Ini question? Ada. Jelas ya? Jadi nanti Anda bisa periksa jawabannya apakah benar 3 per 8 kali R. R itu jari bola. Ya, R-nya 5, ya 3 per 8 kali 5. Kalau R-nya 4, ya 3 per 8 kali 4. Ya. Sebenarnya model yang kita turun ini bisa mencari rumusnya ini. Betul kan? Sama ya. Jari-jarinya dari 0 sampai R besar. Sampai R besar. Jadi hasilnya 3 per 8 R. Alright? Sudah? Ini jumlahnya makin sedikit. Makanya dalam masih mending Anda 20 menit istirahatnya. Di ASO tuh yang pagi itu 10 menit. Keluar jam 10:10, mulai setengah 9 ya. 8:30 sampai 10:10. Masuk lagi 10:20, jadi 10 menit. Itu hanya ke toilet aja. Nggak sempat makan. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah yang menggunakan Green Theorem. Teorema Green. Teorema Green. Jadi diketahui, ya, integral dari integral garis nih, X pangkat 3 dikurang X Y pangkat 3 dx ditambah Y pangkat 3 kurang 2 XY dy. C adalah sebuah suatu bujur sangkar square ya, square suatu bujur sangkar atau ya with vertices nih titik-titiknya itu vertex. Mungkin di dalam materi diskrit belajarnya namanya vertex. Vertis. Vertex. Titik-titik. Ya. 0,0, 2,0, 2, jadi kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan, ini miring. Ya, kita gambarkan 2,2. Ini 2, ini 2. Ini 0. Ya. Jadi ini adalah sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Nah, bergeraknya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Nih, berlawanan. Ya, nah. Di mana titik akhir berimpit dengan titik awal. Itu dinamakan siklus tertutup. Ya. Siklus tertutup. Jelas sampai sini? Halo. Baik.
Nah, ini boundary-nya atau batasannya apa? Ini kartesius ya. X-nya dari 0 sampai 2. Y-nya dari 0 sampai 2. Sama ya. Jadi, boundary atau batasannya ada konstan. Jelas? Kalau segitiga kebalik hati-hati. Segitiga X konstan, Y berubah. Atau Y konstan, X berubah. Ya. Baik, kalau sudah, kita salin tadi. Rumus dari teorema Green. Teorema Green. Ya. Ya, teorema Green itu adalah integral dari siklus tertutup, integral garis ya, Px, Y dx ditambah Qx, Y dy sama dengan double integral. Jadi integral X, integral Y, terus ini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y. Kalau ini Y sini apa? dy dulu, ini X, dx. Ini yang disebut apa? D area. Ya. Jelas sampai sini? Halo. Nah, soalnya, dengan soalnya diketahui adalah sini X pangkat 3 dikurang XY pangkat 3 dx ditambah apa? Y pangkat 3 dikurang 2XY dy. Berarti Px, Y sama nama ini. Ya kan? Kemudian Qx, Y sama nama ini. Nah, tertulis ini kan. Berarti Px, Y sama dengan X pangkat 3 kurang XY pangkat 3. Dan Qx, Y adalah Y pangkat 3 dikurang 2XY. Ya, diperhatikan nih ya. Oke. Di sini kita cari do P per do Y. Di sini kita cari do Q per do X. Kalau do P per do Y, yang kita turunkan terhadap Y saja. Kalau do Q per do X, yang kita turunkan terhadap X saja. Selebihnya konstan. Apakah dia konstan saja atau konstan pengali? Ya, konstan saja atau konstan pengali. Nah, ini do P per do Y, terhadap Y saja yang hijaunya lingkari ya. X pangkat 3 berarti dianggap konstan. Berapa turunannya? 0. Min X adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali. Y pangkat 3 turunnya apa? N-nya 3. Y pangkat N min 1. 3 pangkat 1, 2. Enak. Jadi hasilnya apa sini? Min 3 XY kuadrat. Oke. Berapa do Q per do X? Yang kita lingkari X saja. Berarti Y pangkat 3 adalah konstan. Turunannya 0. Min 2Y adalah konstanta pengali. X turunannya berapa? 1. Hasilnya apa? Min 2Y. Halo? Jelas sampai sini? Nah, sampai ini baru kita cari do Q per do X kurang do P per do Y. Berapa? Ya. Kita cari do Q per do X dikurang do P per do Y. Berapa do Q per do X? Min 2Y. Min 2Y kurung ya. Dikurang berapa do P per do Y? Min 3XY kuadrat. Min 3XY kuadrat. Halo? Sehingga hasilnya apa ini? Min 2Y, min plus 3XY pangkat 2. Nah, ini tidak ada yang maksudnya kalau keluarkan Y ini percuma. Ya. Ini beda yang kalau sebelumnya contohnya terjadi independen bisa dipisahkan. Betul nggak? Kalau ini nggak bisa. Kalau kita keluarkan Y-nya,
Ya ini min 2 tambah 3xy. Ada y juga. Nggak bisa, biar aja lah. Maka baru kita selesaikan. Jadi integral dari soalnya, integral garis dari x pangkat 3 kurang xy pangkat 3 dx ditambah y pangkat 3 kurang 2 xy dy itu adalah tadi apa? Integral dari x, integral dari y, sini apa? Do Q per do x dikurang do P per do y. Di sini y dy. Ini x dx. Ini disebut di area ya. Jadi sama dengan, nah, tadi kita lihat sini batasannya apa tadi? Sebelumnya. Halo. X-nya sama Y sama batasnya. 0, kayaknya bujur sangkar kan? Square. Kayaknya bujur sangkar, X-nya dari 0 sampai 2, Y juga 0 sampai 2. Bujur sangkar itu sama sisi. Ya. Sama sisi. Jadi berarti ini integral dari X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 2, doki per do X-nya berapa? Tadi kita cari. Doki per X min 2Y tambah 3XY kuadrat. Min 2Y tambah 3XY kuadrat. Ya. Terus dikali DY DX. Ya nak? Halo. Nah, berarti ini percuma kita keluar Y masih ada mengandung 3XY. Jadi biar aja. Kemudian DX-nya kita tarik keluar sehingga menjadi X dari 0 sampai 2 DX. DX-nya keluar. Terus yang belakangnya Y dari 0 sampai 2 min 2Y tambah 3XY kuadrat DY. Nah, dikerjakan yang paling belakang dulu. Ya. Ingat, ini terhadap Y ya. Terhadap Y, berarti selain dari Y adalah konstan. Seperti ini Y. Y kuadrat. Berarti min 2 konstan, plus 3X konstan. Bukan enggak? Plus 3X ini konstan. Min 2 juga konstan. Bukan enggak? Konstan pengali. Bukan konstan saja. Konstan pengali. Sehingga ini tidak boleh langsung karena ada mengandung X-nya. Jadi kita katakan secara biasa aja, yaitu apa? Jadi sama dengan integral X dari 0 sampai 2 dx kali berapa nih? Integral dari min 2, ya, min 2, integral Y pangkat 1. Ini Y pangkat 1 kan? Y yang hijau nih. Lingkaran hijau. Integral Y pangkat 1 dy apa? Seper 1 tambah 1 setengah Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat. Ya, nak? Oke. Kemudian ditambah 3X adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Integral dari Y kuadrat dy apa? Integral dari Y kuadrat dy apa? Seper Y kuadrat. Seper 2 tambah 1, 3. Y pangkat 2 tambah 1, 3. Harga batas 0,2. Kan Y sama X samanya. Nah, di sini bisa kita coret ya. 2 kali setengah 3. Saya coret juga. Sehingga tinggal apa? X dari 0 sampai 2 dx ditinggal min Y kuadrat plus XY pangkat 3 agak batas 0,2. Ingat yang kita ganti nilai apa? Y saja. Y saja. Ya. Sehingga ini sama dengan X dari 0 sampai 2 dx min dari Y kuadrat batas atas. Y kuadrat batas atas 2 pangkat 2 dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat ditambah X konstanta pengali itu sebagai pengali Y pangkat 3 batas atas Y pangkat 3 batas atas berapa? 2 pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 batas bawah 3. Ya. Sehingga ini X dari 0 sampai 2. Ini apa?
Ini nolnya, 0 kuadrat, 0,3 diabaikan. Tinggal apa? Min dari 2 kuadrat, min 4. Ditambah 2 pangkat 3, 8 kali X. 8X. Dx. Jelas sampai sini? Halo. Terus ini sama dengan apa? X dari 0 sampai 2. Ini boleh dibalik ya. 8X kurang 4 supaya bagus. Ya kan? Nah, berapa hasilnya nih? Integral 8X. Ini X ya. Berarti X yang kita integralkan terhadap X. Dx kan. Jadi 8 kali integral dari pangkat 1 apa? Pangkat 1 setelah 1 tambah 1. Pangkat 1 tambah 1 dikurang. Integral 4dx. 4x. Enak. Integral 4dx. 4-nya boleh keluar. Integral dx x. Agak batas. X-nya 0,2. Ini coret berapa? 8 kali setengah 4 ya. 8 kali setengah 4 jadi 4 kali X kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang batas bawah 0 kuadrat dikurang 4 kali X batas atas. Jadi ini X kuadrat batas atas kurang batas bawah ini min 4 kali X batas atas 2 dikurang batas bawahnya 0. Ya enggak? Jadi hasilnya berapa nih? Nolnya diabaikan lagi, coret. Ya kan? Tinggal apa? 2 kuadrat 4 kali 4 16 dikurangi 4 kali 2 8. Hasilnya 8. Jelas? Ya. Ini tadi nomor 3 ya. Nomor 2 atau nomor 3 nih? Oh, nomor 2 tadi yang titik berat massa ya. Yang ketiga ini adalah apa tadi? Teorema Green. Jadi sudah semua ya. Kita mulai kan contoh 4, 1, 2, 3. Ya kan? Ada pertanyaan di sini? Hello. Hasilnya 8. Hah? Nih, teorema Green. Udah? Terus lagi itu halaman keduanya, halaman ketiganya, halaman keempatnya. Ya. Ada yang sini? Ini tiga soalnya ini ya. Ini beberapa kali lagi disebutkan. Saya masih mau bisa. Kalau Anda mengajar itu, pokoknya tadi itu mau itu akhir ya dia ini jadi ini agak panjang. Oke. Saya mau tambah ini nama ujian. Ini kalau di Indonesia dulu ada belajar namanya matrik transisi keadaan. Inggrisnya state transition matrix. Apa itu? Matriknya mengandung eksponensial. Ini harus disebut matrik eksponensial. Nah, masih belum dapat. Di acara dia tidak sampai. Jadi ini sama ada menjadi nilai gen.
Tetapi mencari matrik transisi keadaan atau state transisi itu berbentuk E berpangkat matrik A dan B. Jadi ada matriknya E yang ada E berpangkat ini tidak masuk dalam bahan materi. Ini akan ini kita pakai. Dalam mengenai saya ada yang orang tidak semangat apa ya kelasnya beda kan banyak, jadi kebetulan enggak ya. Oke. Nah, matriknya contohnya kecil 2x2. Sebenarnya kalau mencari nilai eigen dan vektor eigen itu atau nilai Carter itu adalah matriknya bisa 3x3, 4x4 dan seterusnya. Ya. Makin besar makin pusing hitung. Ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang ini tambahan ya. Dikasih model soalnya. Sebut matrik transisi keadaan. Itu diterjemah bahasa Indonesia itu. Ini sama dengan state starter ya. State transition oh ya transition ya, transition T itu baca S ya, transition metric ya, ini bahasa Inggris ini transition metric itu bentuknya adalah E berpangkat matrik A kali T. Nah, ini kan pernah lihat nih, karena saya yakin di aljabar linear Anda ya, yang dulu saya ngajar mereka juga nggak ada. Ini saya ketemu ngajar kalkulus 2 untuk jurusan teknik industri. Karena lalu saya ngajar tahun ini enggak. Tahun ini saya ngajar yang computer science statistik. Ya. Nah, ini bentuknya kayak apa nih? Nah, ini harus nanti hasilnya. Jadi harus kita cari nilai eigen dan veto eigennya. Kemudian hilang. Ya. Kita cari bentuknya adalah nanti K pangkat AT ini yang matrik transisi keadaan ini atau state transition matrix adalah A0 kali matrik identitas ditambah A1 kali matrik A. Di mana A-nya setara dengan lambda. A setara dengan lambda, tapi bukan sama ya. Anda masih ingat enggak? Pasti Anda ada belajar dulu bahwa matrik A dikali matrik matrik A dikali vektor eigen sama dengan nilai eigen kali vektor eigen. Betul enggak? Oke. Kemudian apakah A sama dengan lambda? Apa ya? A itu apa? Matrik. Lambda itu apa? Nilai eigen, angka. Masa matrik sama angka? Ya, ya itu mencari persamaan eigennya. Apa? Ruang eigen dulu. Eigen space. Ya. Oke.
Jadi ini A itu tidak sama dengan lambda, tetapi setara. Kata setara belum tentu sama, ya, setara, ya. Paham ya? Itu maksudnya. Nah, yang disebut yang tadi itu yang ini dia nih. Tahu nggak bentuk selatan gimana? Bentuk itu dasarnya menggunakan deret Maslowin. Coba kita lihat ya. Eh, di deret Maslowin, fungsi X sama dengan E pangkat X. Ya, E pangkat X. Maka fungsi 0 berapa? E pangkat 0 adalah 1. Ya. Kemudian fungsi aksen X berapa? Tetap E pangkat X ya. Oh ini AX, sorry. Ini AX ya. Oke. Ini AX ya. AX, sorry. Ini A kali 0. Tetap E pangkat 0, 1. Ya kan? E pangkat 0, 1. Terus turunan pertamanya apa? E pangkat AX kali AE aksen. Itu enggak? Adalah E pangkat AX kali A. Atau A kali E pangkat AX. Sehingga fungsi aksen 0 adalah apa? A kali E pangkat A kali 0. Berarti A kali E pangkat 0. E pangkat 0 ke 1. Hasilnya A. Enak. Kita gunakan deret Maslowin. Ya. Deretnya dua aja. Jadi tidak sampai banyak. Deret Maslowin. Ada deret Maslowin itu. Satu. Ada kan? Ya. Deret Maslowin adalah apa? Fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah serba 1. Fungsi aksen 0 per 1 faktorial X pangkat 1. Kan usulan Jerman. Dari kesamaan garis singgung. Betul nggak? Y kurang Y1. Kesamaan garis singgung yaitu kesamaan garis yang berada satu titik. Y kurang Y1 sama M kali dalam kurung X kurang S1. Sehingga nggak? Ada kan saya terangkan dulu? Lupa Anda buka catatannya. Ya. Ada kan? Asal sulit. Deret Taylor. Bukan. Ya, deret Maslowin itu berasal dari Taylor. Deret Taylor itu khusus semua A-nya 0. Ya kan? Semua A ganti 0. Nah, ini deret Taylor betul. Nah, dari sini coba masukkan. Fungsi X-nya apa? E pangkat AX. Ya, E pangkat AX. Sama dengan fungsi 0. Fungsi 0-nya berapa nih? 1. Ditambah fungsi asen 0-nya. A per 1 faktorial 1 kali X. Jadi hasilnya E pangkat AX sama dengan 1 ditambah AX. Oke. Nah, ini terjemahan ini. Ya. Ini dapatnya kan? Ini dua suku aja. Dua suku pertama. Nah, sekarang Anda lihat sini. E pangkat AT sama dengan 1 itu terjemahan. Itu kan bilangan 1. Kalau matriknya apa? Matrik identitas nggak? I, negatif I. Tetapi di depannya dikasih koefisien A0. Koefisiennya. Ditambah, kemudian A itu adalah materinya. Sebetulnya X itu T. Udah, ya, anggap itu kemudian dikali A1. Jadi itu jadinya E pangkat AT sama dengan A0 kali matrik identitas I ditambah A1. A itu maksudnya konstanta ya.
A0 konstanta, A1 konstanta. Apa maksudnya? A0 konstanta, A1 konstanta. Bisa dipahami nggak? Nah, itu datang dari situ, dari Mas Laurin yang berupa bilangan, dia terjemahkan dalam bentuk matriks, di mana satu itu hasil determinan dari matriks identitas Anda. Identitas apa? 1001 untuk 2 kali 2. 1001 berapa determinannya? Satu kan? Nah, itu terjemahannya. Kemudian A itu matrik A, cuma mungkin dia tidak terjemahkan ya bukan T tapi dia gunakan koefisien nih. Koefisien di mana A0 kali matrik identitas ditambah A1 kali matrik A. Itulah disebut apa tadi? Matrik transisi keadaan. Bahasa Inggrisnya namanya state transition metric. Do you know? Do you understand? Ya, penting ini tahu. Ini tambahannya walaupun di jurusan Anda enggak ada. Tapi perlu tahu kalau orang sebut matrik transisi keadaan itu apa nih? Ya harus tahu. Ya. Ini enggak hitung masuk dalam ini ya, tambahannya. Oke? Nah, kita ambil contoh sekarang, contoh hitungannya gimana. Nanti Anda lihat hasilnya berupa matrik di mana dalamnya itu mengandung komponen-komponen eksponensial. E pangkat 3T, E pangkat T, gitu. Sekian kalinya. Ya. Baik, yang masuk. Eh, Bentar ya. Oke, lupa. Ini kemarin saya ngajar juga di komputer science statistik, saya ajarkan juga. Yaitu saya mau ambil soalnya entah ya. Bagian terakhirnya. Nah ini dia. Saya ambil ininya. Oke, kurang. Nah ini soalnya daripada saya catat lama banget. Ya di itu aja saya copy. Hurufnya terlalu kecil ya? Halo? Ya bahkan kelihatan nggak? Nggak ya? Hah? Kalau nggak kelihatan, dia kelihatan jelas nggak? Oke, nggak saya gedein ya kalau ini 28. Nah, mungkin lebih jelas ya. Kok ada garisnya ya? Ini skornya nggak ada harusnya. Ya itu bilang. Oke.
Oke, jadi diketahui matrik A 2 kali 2. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen padanannya atau yang bersesuaian dari matrik A. Untuk 2 kali 2 ya. 3 kali 3 agak begini. Tentukan nilai sudah itu tentukan state transition matrix atau matrik transisi keadaan untuk matrik A. Oke, matrik transisi keadaan itu yang E pangkat matrik A kali T. Pangkatnya matrik A kali T. Pernah dapat ini? Tahun yang lalu ini bukan saya ngajar yang di ini industri. Baik. Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan? Pertama kita untuk mencari nilai eigen kita gunakan lambda I kurang A itu berapa? Lambda ini O2 2 kali 2 ya, berarti I-nya 1001. Matriknya boleh kurung biasa atau kurung siku dikurang matrik A. Matrik A-nya 4 min 3 10. Nah, ini sama dengan Bapak nih. Lambda kali 1. Lambda dikurang 4. Ya nak? Dikurang 4. Lambda kali 0, 0. 0 kurang min 3 plus 3. Lambda kali 0, 0 kurang 1 min 1. Lambda kali 1 lambda kurang 0 lambda. Lambda itu nilai eigen. Nilai eigen. Oke? Nah. Jelas sampai sini? Halo? Baru sini persamaan eigen. Persamaan eigennya apa? Kata lainnya persamaan eigen juga persamaan karakteristik. Nama lainnya karakteristik. Persamaan eigen adalah determinan lambda I kurang A itu sama dengan 0. Sama? Anda sudah belajar ya? Adakah buku lain dibalik determinan A kurang lambda I? Sama. Jawabannya sama. Boleh uji. Sama. Jadi ada dua versi ya. Ada determinan dari lambda I kurang A atau determinan dari A dikurang lambda I. Nah, determinan dari lambda min 4, 3, min 1 lambda. Sama dengan 0. Anda tahu determinan 2 kali 2 apa? Hasil kali elemen diagonal utama. Hasil kali elemen diagonal utama dikurang hasil kali elemen diagonal yang lain. Ya kan? Jadi lambda min 4 kali lambda itu kan lambda kali lambda min 4 dikurangi hasil kali elemen yang lain itu 3 dikali min 1 itu sama dengan 0. Lambda kali lambda lambda kuadrat 4 lambda kali 4 min 4 lambda min kali min plus 3 kali 1 3. Coba kita faktorkan berapa? Halo. Hasil kalinya 3, jumlahnya min 4. Nah. Oh. Ya. Hasilnya apa? Kurang 3 sama kurang 1. Ya, betul enggak? Min 3 tambah min 1 kan min 4. Itu jumlahnya. Hasil kalinya min 3 kali min 1 plus 3. Supaya di SMP. Ya. Karena di visuali saya ngajari adalah SMP kelas 8. Oke, jadi sini min 3 min 1 atau terbalik balik min 1 min 3. Terah, itu nilai eigennya bisa terbalik. Jadi ini lambda satunya 3, lambda 2-nya 1. 3 dan 1 ya. Halo? Oke. Oke. Sampai sini jelas? Ini nilai eigennya. Nah, setelah dapat nilai eigen, kita mau cari apa? Vektornya. Kita misalkan vektor eigen
atau vektor karakteristik adalah vektor X sama dengan X1, X2 atau XY. Ingat, vektor ini tidak boleh sama dengan vektor 0. Ingat ya, vektor eigen tidak boleh dengan vektor 0. Tidak boleh. Kalau ketemu vektor 0, itu bukan vektor eigen. Itu kuncinya itu. Nah, setelah itu kita dapat untuk mencari vektor eigen kita gunakan namanya ruang eigen. Bahasa Inggrisnya apa? Eigenspace. Iya kan? Eigenspace. Space. Ruang ya. Jadi ruang eigen adalah lambda I kurang A atau A kurang lambda I dikali vektor eigen sama dengan vektor 0, bukan 0, vektor 0. Nah, lambda I kurang A tadi apa? Lambda I kurang A adalah dari determinan dari matriknya lambda min 4, terus ini 3, min 1, lambda. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. 0, 0. Dalam matrik kolom. Ini teknik paling banyak pakai vektor eigen dan nilai eigen. Nah, kemudian kita masukkanlah. Tadi nilai eigennya ada 2, 3 dan 1 kan? Atau 1 dan 3 boleh terserah. Nah, kalau yang 3, misalnya yang pertama lambdanya sama dengan 3. Nah, kita masukkan jadi berapa tuh? 3 kurang 4 gitu ya. 3 min 1, 3. Dikali dengan vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Ini hasilnya apa? Min 1, 3, min 1, 3. Wah, ini sama persis ya. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Apa nih? Perkalian dua matrik adalah baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 1. Baris 2 kali kolom 2. Kan gitu kan? Sama dengan yang luas kanannya. Jadi min 1 pertama kali pertama, min 1 kali X1 min X1 ditambah 3 kali kedua kali kedua tambah 3 kali X2 itu sama dengan 0. Baris kedua kali kolom pertama, min 1 kali X1 min X1, kedua kali kedua tambah 3 kali X2 sama dengan 0. Ini sama kan artinya nih? Halo? Sama persis nggak? Baris 1 baris 2 sama dan tidak sama, ya ambil salah satu aja yaitu min X1 tambah 3X2 sama dengan 0. Berarti 3X1 sama dengan 3X2 sorry. 3X2 sama dengan X1. Atau dibalik X1 sama dengan 3X2. Halo? Nah, kita tarik sini kesimpulan. Kesimpulan dari vektor tadi hubungan itu yang kita mencari X1-nya berapa, X2-nya berapa. X1 kita dapat ini apa? 3 kali X2. X2 berapa? Ya X2. Nah, baru ini dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor. Saya nggak tahu, mungkin ini ya di sini berbeda-beda nih cara penulisannya, cara menjelaskannya pasti agak berbeda. Tiap dosen pasti beda-beda. Nah, ini ya. Kemudian ini himpunan penyelesaian vektornya adalah vektor yang kita misalkan tadi X1, X2, vektor eigennya di mana garis tegak itu di mana X1, X2 anggota bilangan real. Kalau kita masukkan lagi apa? X1-nya kita ganti ya. X1-nya kita ganti dengan 3X2 sama X2. Di mana sekarang X1 sudah ada, tinggal X2 saja anggota bilangan real. Kemudian dikeluarkan X2-nya perkalian skala dengan matrik. Tinggal begini nak. Coba dikalikan sama. X2 kali 3 kali X2, X2 kali 1, X2. Ya kan?
Halo? Jelas sampai sini? Nah, di mana X2 anggota bilangan real. Maka vektor eigen berapa? Kalau ini kita eigen tuh kita salin X2 kali 31 untuk nilai eigennya sama dengan 3. Nah, X2 ini karena ini tunggal, boleh kita ganti dengan skalar S. Ini ada yang terjadi kan kalau 3 kali 3 kombinasi linear. S kali apa tambah T kali apa. Gitu kan. Jadi ini S ya, skalar. Skalar kali 31. Adakah buku lain S-nya hilangan aja? Jadi vektor eigennya itu 31. S-nya hilang aja. Ada juga. Jadi ini ada 2 versi juga. Ya, untuk nilai eigen sama dengan 3. Jelas sampai sini? Halo? Ini vektor eigen yang nilai eigennya 3, vektor eigennya 31. S itu adalah skalar. Nah, begitu juga kalau kita ganti dengan kita masukkan nilai eigennya 1. Tadi kan 3 dan 1 kan? Kita masukkan ke dalam apa tadi? Lambdanya. Lambda min 4. Jadi 1 yang kurung itu adalah lambdanya. 1 kurang 4, 3. Terus min 1, 1. Dikali vektor eigen sama dengan matrik kolom 0. Biasanya sini min 3, min 1, 3, 1. Dikali dengan vektor eigen. X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Nah, baris 1 kali kolom 1, ini baris 2 kali kolom 1. Hasilnya apa ini? Pertama kali pertama min 3 X1 tambah 3 X2 sama dengan 0. Baris keduanya, pertama kali pertama min 1 kali X1 min X1 tambah kedua kali kedua 1 kali X2 X2. Nah, kalau yang pertama ini saya bagi dengan min 3, hasilnya apa nak? X1, bagi X1, sorry. Dibagi min 3, sorry. Kalau ini saya bagi dengan 3, saya bagi 3. Ini bagi 3 ya. Apa jadinya? Kalau dibagi 3, hasilnya apa? Min X1 tambah X2 sama dengan 0, ya enggak? Berarti kedua sama enggak? Sama. Jadi ini boleh tarik simpulannya cuma ambil 1, min X1 tambah X2 sama dengan 0. Berarti X2 berapa? Sama dengan X1. Betul enggak? Halo? Jelas sampai sini? Oke, baru sini kesimpulan. Nah, itu. Saya enggak tahu ini di sini ada perbedaan setiap dosen mengajarnya gayanya lain-lain. Ya. Oke, kalau saya buatnya ya gitu. Ya. Jadi ini kesimpulannya apa? X1-nya berapa, X2-nya berapa? Kita tahu sini X2 adalah X1, berarti X1 1 nah. X1 nah. Kalau S2 sama S1, berarti S1 sama S1 kan? Halo? Jelas? Nah, baru sini himpunan penyelesaian vektor. Vektornya kita tulis X1, X2, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Nah, kalau kita selesaikan sini, X1 tetap X1, X2 sama dengan X1. Ya enggak? Di mana X1 anggota real. X2 sudah enggak ada kan? Yang ditulis. Nah, kemudian ini sama dengan X1-nya kita keluarkan, tinggal satu-satu. Ya, di satu-satu. Di mana X1 anggota real. Nah, ini vektornya ini. Jadi vektor eigennya adalah X1 kali 1,1 untuk nilai eigennya sama dengan 1. Nah, S1-nya boleh ganti dengan skalar. Adakah buku lain? Dihilangkan aja. S1 kan 1 jadi hilang aja. Jadi vektornya 1,1 aja. Untuk nilai eigen sama dengan 1.
Jelas sampai sini? Ini kita bercari nilai eigen dan vektor eigenvalue. Jelas kan sampai sini? Nah, setelah dapat ini belum saya save ya. Takutnya ini saya enggak on kan jadi. Save dulu. OneDrive ya. Ya udah. Ini masuk di OneDrive. Ya udah. Sudah lebih aman ya. Eh ini tambahan ilmu Anda ya, supaya Anda kalau Anda tanya matrik transisi keadaan atau state transition metric itu kayak apa sih? Bisa tahu. Kok lama amat. Saya tadi mau save klik gitu. Nah, ini udah. Baik, kalau sudah, jadi baru kita masuk dengan apa? Oh, kayaknya tidak ada hubungan dengan vektor eigen ya. Ya gunakan nilai eigen saja. Kita mulai dari sini. Matrik tadi kan matrik transisi keadaan itu lambangnya itu E pangkat AT ya, atau lambda, ada gak yang setara dengan E pangkat lambda T sama ya, yang sebetulnya yang dipakai ini ada matriknya, yaitu E pangkat matrik A kali T sama dengan A0 itu konstanta kali matrik identitas itu kalau di bilangan 1 ditambah dengan A1 kali matrik A, di mana A-nya setara dengan lambda. Ya. Oke. Baik. Nah, karena setara, maka A-nya saya ganti dengan lambda. Lambda T A0 kali determinan I1 tambah A1-nya. A-nya adalah setara dengan lambda. Ya, nak? Halo. Jadi sini menjadi E pangkat lambda T sama dengan A0 ditambah A1 kali lambda. Jelas sampai sini? Ya. Dia balik lagi ya, dia balik ceritanya dari matrik jadi bilangan gitu ya. Nah, setelah itu kita balik, ini boleh dibalik kan? A0 tambah A1 kali lambda sama dengan E pangkat lambda T. Nah, sekarang kalau saya tulis untuk lambda 1 sama dengan berapa tadi lambda 1? 3, maka A0 ditambah A1 kali lambda 1 E pangkat lambda 1T. Ini jadi apa nih? Halo? A0 ditambah A1 kali berapa? Lambda 1-nya 3, E pangkat 3T. Benar? Ini mau enggak? Kalau enggak mau, ya saya stop aja. Ini kan tidak diuji, ini tambahan ilmu aja. Nah, lambda 1-nya sama dengan 1. Masuk lagi. A0 ditambah A1 lambda 2, ini lambda 2, sorry. Lambda 2-nya sama dengan E pangkat lambda 2T, sehingga ini A0 ditambah A1 kali. Nah, lambda 2-nya berapa? 1 sorry, kali E pangkat 1T. Ya, nah. Nah, sekarang ini kalau kita salin, apa tuh? A0 ditambah 3, ya, nah. 3 kali A1 sama dengan E pangkat 3T. Satu lagi A0 ditambah A1 sama dengan E pangkat 1T. Betul? Oke. Dari sini yang kita mau cari berapa A0 berapa A1 dalam E pangkat sekian T-nya, 3T sama E pangkat T-nya. Caranya gimana? Kalau ini saya kurangi, apa terjadi? Kalau ini saya kurangi, 3A1 kurang A1, 2A1, nah.
E pangkat 3T dikurang E pangkat T. Berapakah A1? A1 sama dengan E pangkat 3T kurang E pangkat T dibagi 2. Atau boleh tulis dalam bentuk pecahan. 1/2 E pangkat 3T dikurang 1/2 E pangkat T. Sampai sini jelas? Halo? Nah, satu lagi. Kalau kita balik sini, A0 tambah 3A1 adalah E pangkat 3T. A0 tambah A1 adalah E pangkat T. Kalau saya mau cari, bisa ada pakai substitusi, bisa. Ini lebih gampang seperti ini. Nah, ini kan, ini apa namanya di jabal ini? SPL, sistem persamaan linear. Betul nggak? Dua persamaan dengan dua variabel. SPL kan, sistem persamaan linear. Dua persamaan dengan dua variabel. Ini kita hilangkan A1-nya. Berarti ini kali berapa nih? 3 ini dikali 1, 1 itu kali 3 enggak? Kita kali. Dikali 1 salin. A0 tambah 3A1 adalah E pangkat 3T. Ini kali 3. 3A0 ditambah 3A1 sama dengan 3E pangkat T. Supaya 3A1-nya hilang, diapakan? Dikurang enggak? Nah, 1 kurang 3 berapa nih? Min 2A0 sama dengan E pangkat 3T min 3E pangkat T. Betul enggak? Kemudian, berapakah A0? A0 adalah E pangkat 3T dikurang 3E pangkat T bagi min 2. Berarti A0 berapa? 1 bagi min 2 berapa? Min setengah E pangkat 3T. Ya enggak? Min bagi min plus 3/2 kan 3 bagi 2 E pangkat T. Inilah A0 dan A1. Sudah jelas? Nah, ini dimasukkan ke dalam persamaan tadi, persamaan dari apa? Matriks transisi keadaan, state transition matrix. You know? Baru kita masukkan, ya. Kita masukkan ke dalam matriks transisi atau transition keadaan state. Okay. Adalah E pangkat AT sama dengan berarti A0 kali I ditambah A1 kali matriks A. Nah, masukkan nih. E pangkat AT sama dengan A0-nya berapa tadi? Halo? Min setengah ya. Min setengah. Min setengah E pangkat. Ya. Min setengah E pangkat 3T. Terus tambah 3/2 E pangkat T. Ya nak? Halo? Dikali dengan dikali dengan apa? Matriks identitas 1001. Ditambah A1 berapa tadi? A1-nya setengah. Setengah E pangkat 3T dikurang setengah E pangkat T dikali dengan matriks A. Matriks A berapa tadi? 4 min 3 1 0. Betul enggak soalnya tadi? Kita kaliin lah satu persatu. Jadi berapa E pangkat AT sini? Halo? Ini kali 1 min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 ya. 3/2 E pangkat T kali 1 tetap. Ini 0. Ini kali 0, 0. Ini kali 1 tetap. Min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Ini adalah matriks dari A0 kali I. Nah, sekarang A1 kali A. Berapa nih? Ini 4. 4 kali setengah 2 ya. 2 E pangkat 3T dikurang setengah E pangkat T. Setengah 2 lagi ya. Sama.
Setengahnya kan jadi 2. Setengah kali 4, 2. Ya. Nah, kali min 3, hati-hati nih. Kali min 3, min 3 per 2, pangkat, min 3 per 2, pangkat 3T. Nah, min kali min plus 3 per 2. 3 per 2, pangkat T. Yang ini, apa nih? Kali 1, salin aja. Setengah, pangkat 3T kurang setengah, pangkat T. Kali 0, 0. Enak. Ini kita jumlahkan yang seletak. Sejumlah 2 matrik, enak. Nah, makanya disebut matrik eksponensial ya. Jadi pangkat AT adalah, kita jumlahkan berapa nih? Ini dulu. Ini sama ini jumlahkan berapa? Setengah tambah 2 berapa? 2 kurang setengah, 1,5 ya? Atau 3 per 2 boleh. 3 per 2 pangkat 3T. Nah, 3 per 2 itu 1,5. 1,5 ditambah min 2 berapa? Min setengah ya? 1,5 kurang 2? Min setengah. Jadi min setengah pangkat T. Terus 0 tambah ini, salin aja nih kan. 0 tidak ada pengaruhnya. Jadi min 3 per 2, pangkat 3T, ditambah 3 per 2, pangkat T. Nah, 0 tambah ini juga salin aja ya. Ini salin aja. Jadi setengah pangkat 3T dikurang setengah pangkat T. Nah, 0 tambah ini tetap salin juga. Min setengah pangkat 3T ditambah 3 per 2 pangkat T. Selesai. Itulah jawabannya. Halo. Jadi oh sorry ada maaf ada salah saya sini. Ini tadi kali 3 ya, betul ya? Ini kali min 3 per 2 min 3 plus 32 betul. Terus di bawahnya kali 1 tetap kali 0 0. Benar ya? Coba terbalik ini. Dulu ini sama. Yang ini ada 92-nya. Ada yang saya hitung nggak saya? Ya, ya seperti itu. Anda lihat semua komponen dalamnya apa? Eksponensial. Dan soalnya juga pangkat AT itu disebut matrik eksponensial. Sudah jelas? Jadi kalau tanya matrik eksponensial kayak apa ini? Ya, itu tahu aja lah. Ya, ini pengetahuan aja. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sebenarnya ya, ini 2 kali 2 kebetulan. Ini kena A-nya 2 kali 2-nya ini. Kalau A-nya 3 kali 3 ya 3 kali 3. Kalau A-nya 4 kali 4 ya 4 kali 4. Besar ya. Matriknya berjul sangkar. Nggak bisa. Matriknya harus berjul sangkar. Persegi. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Ini saya save. Oke? Kita selesai ya ini. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ya. Dengan ini berakhirlah kuliah kita. Tapi tidak sejenak
Ada yang mengutanya lainnya itu ada. Ya sampai terakhir di dunia. Kita belajar itu bukan belajar matematik, belajar dalam kehidupan. Ya, jadi harapan belajar itu ya ada. Saya nggak dikasih dengan saya ini satu dari itu yang Evan kamu dua saya tercapai yang ada. Bisa pasti ngajarnya itu pasti kondisi. Nah, kalau di TSK mereka dapat Evan dapat kan sampai 8 dan unium sampai representan ada fisik sama yang Anda nanti di sini ya. Saya lihat SK-nya 8 dan 4. Karena itu besar ya. Ada ini ada pasca di ini. Oh, kondisi itu yang berbeda adalah lagi seperti pasca. Ya, pernah ada yang jadi speakernya, pasca dengan saya itu oh ya absen belum ya? Absen. Tidak absen. Kita absen dulu. Oh ya ini saya tutup dulu itunya.